Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini kita bahas tentang potensi alami indra keenam. Jadi setiap manusia ya teman-teman itu mempunyai potensi alami ya, indra keenam ya, karena kita itu terdiri dari ruh ya, ruh dan jasad ya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu yang sifatnya ruh, maka kita menggunakan ruh. Begitu pula pada saat kita melihat yang wujud nampak, maka akan menggunakan jasmani. Seperti itu. Jadi kadang kita ya dalam kondisi tidak sadar ya, tidak sengaja yang mendeteksi gaib ya di matanya atau di pikirannya ya, akan mendapatkan sebuah sosok ya. Jadi seolah-olah gini ya, pada saat kita tidak berpikir ya, tiba-tiba muncul ya, seperti itu. Tiba-tiba muncul, terlintas ya di benak Anda, oh di situ ada penampakan makhluk A, makhluk B dan sebagainya. Kejadian-kejadian seperti ini ya, seperti itu maksud saya. Itu karena ya dalam diri manusia tersebut ada kodamnya teman-teman, atau ketempatan makhluk halus seperti itu. Jadi yang melihat itu kodamnya ya, memberi penglihatan kepada Anda bahwasannya ada sesuatu seperti itu ya. Jadi dari kejadian tersebut ya, sebenarnya manusia itu mempunyai potensi ya teman-teman, mempunyai potensi melihat gaib, hanya tidak semua orang menyadarinya sehingga tidak dilatih ya. Jadi sederhananya gini, makhluk halus tersebut frekuensinya kan rendah ya, frekuensi rendah, dimensinya dimensi rasa. Jadi pada saat Anda sudah bisa mengendapkan rasa, otomatis makhluk-makhluk tersebut akan kelihatan teman-teman, seperti itu. Sama dengan dimensi ruh itu sangat halus sekali. Lah itulah yang kita latih ya, fenomena indigo, fenomena tiba-tiba bisa sakti ya, semacam banyak ya dukun-dukun ya, paranormal ya, kita lihat di Pasuruan itu ya, Ningsi Tinampi itu laku prihatinnya itu sangat lama ya. Kalau Anda mendengar kisahnya ya, mulai dari ditinggal selingkuh, akhirnya berguru kemana-mana, berobat kemana-mana dan sebagainya. Disitulah laku ya, itu laku yang memang Tuhan menghendaki dia melakukan laku tirakat di situ tanpa dia sadari. Akhirnya dia bisa ini, bisa itu karena bukan karena ilmu turunan ya, oh dapat wangsit seperti ini langsung dapat, enggak. Itu memang ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana ujiannya itu bertahun-tahun. Nah itu sebagai laku. Itulah yang kita latih ya teman-teman. Kalau kita sudah dilatih oleh keadaan, kita tidak usah melatih. Tapi kalau kita tidak dilatih oleh keadaan, mau nggak mau kita harus melatih sendiri supaya kita mempunyai kemampuan seperti itu. Sama halnya ya ketika kita sedang tidak sadar atau baru memejamkan mata, kondisi tengah tidur ya,
baru terbangun, sedang melamun, ya, kondisi bekerja, ya. Jadi kondisi dimana kita itu tidak fokus berpikir, ya, tentang makhluk halus, atau pikiran kita sedang kendor, ya. Kondisi sukma, ya, akhirnya kondisi sukma kita itu yang bekerja, ya. Jadi gaib kita yang bekerja, teman-teman, yang memberi gambaran. Istilahnya gini, pada saat kita santai, tidak memikirkan sesuatu, ya, tiba-tiba muncul, teman-teman, gambaran-gambaran. Nah, itu bisa dilakukan oleh sukma kita, ya, yang menangkap energi gaib, akhirnya diindrai, selanjutnya diproses, sehingga terbentuk sebuah gambaran. Oh, ada ini, ada itu, seperti itu. Itulah yang dilatih, teman-teman. Jadi frekuensi tersebut, ya, itu frekuensi rendah, ya, itu yang dilatih, ya, dalam meditasi, ya. Meditasi mengeluarkan pikiran, mengedepankan kepekaan rasa, olah batin, belajar fokus, dan sebagainya. Nah, itu tujuannya itu, ya, teman-teman. Tujuannya agar kita itu bisa melalui beberapa frekuensi, ya, frekuensi energi, karena frekuensi energi itu berlipat berjuta-juta, teman-teman, ya. Energi si A, si B, si C, si D ini berjuta-juta, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau melihat kuntilanak, nah, frekuensinya misalkan 10 Hz. Mau melihat Buto, lebih tinggi lagi. Mau melihat dewa, lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu, teman-teman. Makhluk halus itu seperti itu, ya. Semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi juga frekuensinya, energinya. Lah, pada itulah yang kita latih, teman-teman. Kita bisa menyelaraskan dengan energi-energi mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi, melihat, dan sebagainya. Jika Anda melatih, ya, jika Anda melatih itu, ya, kemampuan itu, Anda akan bisa melihat gaib secara batin, ya. Teman-teman bisa melatih, ya, dengan deteksi, ya, pada kodam Anda, ya, pada pengikut Anda, atau lebih mudahnya, ya, teman-teman cari ke tempat yang paling angker, ya, di tempat teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman diam aja, nggak usah ngomong, rasakan. Nanti teman-teman akan merasakan kehadiran mereka itu, teman-teman akan merasakan. Lah, itulah yang namanya kepekaan rasa, melatih kepekaan rasa, ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa benturan seperti itu, otomatis akan terbuka dengan sendirinya. Potensi melihat gaib itu akan dengan sendirinya terbuka, ya. Ini tanpa amalan, ya, teman-teman, tanpa mantra, tanpa amalan. Ini mendayagunakan kemampuan dari diri kita, kemampuan sukma kita, kemampuan roh kita, kemampuan pancer kita, dan kemampuan latihan kita. Seperti itu, teman-teman, ya. Demikian, semoga bermanfaat, ya, terkait dengan potensi kita yang sebenarnya, ya. Kita manusia, makhluk yang unik. Kita mempunyai ruh dan jasad
pada saat kita berkomunikasi dengan sesama energi, maka kita menggunakan roh. Pada saat kita berkomunikasi dengan sesama raga, maka kita menggunakan jasad. Tetapi jasad atau pancer itu juga bisa dilatih ya teman-teman, sehingga mempunyai kekuatan roh juga. Nah, itulah uniknya manusia. Maka dari itu simak ya video saya selanjutnya. Jadi video ini saling terkait dengan video-video saya sebelumnya. Terus juga amalan-amalan yang saya post di sini itu saya sudah racik ya, antara amalan satu, amalan kedua, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan itu secara instan ya, sehingga tidak berproses uji coba dulu. Kayak saya dulu uji coba, oh ini amalan ini, tekniknya seperti ini ya. Tapi kalau saya sudah share di sini, ini sudah melalui uji coba ya teman-teman. Uji cobanya seperti ini, hasilnya seperti ini, sehingga teman-teman pada saat menjalani laku ya, itu cepat dapat merasakan. Intinya di situ, daripada teman-teman melalui proses tahapan yang 1, 2, 3, 4 untuk menuju ke 10 ya. Intinya di situ ya. Semoga sedikit wawasan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.